Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, di tengah pandemi ada kabar baik bahwa neraca perdagangan kita akhirnya surplus. Artinya jumlah ekspor lebih banyak dibandingkan jumlah impor. Dan yang tak kalah menarik, surplusnya neraca dagang kita ini didukung oleh sektor non-migas, bukan sektor migas yang dulunya merupakan sektor utama ekspor negara kita. Lebih jelas saya ulas untuk Anda di CPO, Juru Selamat dari Ekspor RI. Pertama kita akan lihat dulu secara overall begitu ya, RI yang biasanya mencatatkan defisit pada neraca dagang di tengah pandemi ini malah surplus. Kita lihat bersama di mana BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat neraca dagang Indonesia surplus di 3,61 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober 2020. Dan angka ini atau realisasi ini jauh lebih tinggi dari surplus yaitu di 2,44 miliar dolar pada September 2020 lalu. Dan kalau kita bandingkan dengan posisi di Oktober 2019 lalu yang masih surplus tapi angkanya jauh lebih kecil begitu ya kalau kita lihat secara year on year yaitu di kisaran 161 juta dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian dari nilai impor dan juga ekspornya kita lihat begitu ya untuk di Oktober 2020 ini ekspor kita seperti saya katakan tadi ini lebih besar begitu ya dari impor kita yaitu di 14,39 miliar dolar Amerika Serikat atau naik di kisaran 3,09%. Lalu kemudian untuk impor kita bisa kita lihat bahwa angkanya ini semakin turun begitu ya yaitu untuk Oktober berada di kisaran 10,77 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita lihat angka ini turun 6,79% dibandingkan posisi pada September 2020 kemarin. Dan secara total begitu ya another good news neraca perdagangan kita surplus 17,07 miliar dolar Amerika Serikat yaitu pada periode Januari hingga Oktober 2020 dan realisasi ini berbanding terbalik atau jauh lebih baik begitu ya kalau kita lihat yaitu dari defisit di 2,12 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Oktober 2019 tahun lalu atau secara year on year. Nah, lantas dengan surplus ini sektor-sektor apa saja yang menyumbang nilai ekspor terbesar di tengah pandemi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita rincikan bersama yaitu komoditas ekspor utama RI yaitu migas. Kita lihat untuk migas saat ini penyumbangannya di 630 juta dolar Amerika Serikat atau angka ini bisa kita katakan anjlok cukup dalam begitu ya, turun 26,89%. Lalu kemudian pertanian untuk Oktober ekspor pertanian kita berada di 420 juta dolar Amerika Serikat. Yang menariknya kita lihat bahwa angka ini naik drastis begitu ya di 3,8%. Lalu kemudian kita lihat untuk industri pengolahan atau manufaktur kita ini juga menyumbangkan salah satu yang terbesar dari ekspor kita yaitu di 11,79 miliar dolar Amerika Serikat atau angka ini tumbuh di 3,86%. Lalu kemudian pertambangan kita lihat sumbangannya yaitu terhadap ekspor kita di 1,55 miliar dolar tapi kalau kita lihat angka ini ternyata anjlok sangat dalam sekali gitu ya kalau kita bandingkan dari posisi di September 2020 yaitu turun hingga mencapai 33,31%. Lalu kemudian secara total seperti saya katakan tadi nilai ekspor kita untuk Oktober 2020 ada di 14,39 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi dari data ini saja bisa kita lihat begitu ya bahwa penyumbang terbesar kalau kita lihat dari jumlah kenaikan dari ekspornya sendiri yang paling tinggi di Oktober ini adalah di sektor pertanian tadi yang mencapai 23,8% kalau kita bandingkan dengan September 2020. Dan kenaikan yang sangat besar-besar ini apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sektor pertanian kita moncer di tengah pandemi ini? Kita lihat bersama penyebabnya begitu ya, faktor-faktornya di slide berikut. Ya menarik memang kalau kita lihat karena penyumbang utama atau sebab dari mendongkraknya ekspor kita sebenarnya adalah dari sisi nilai, bukan dari sisi volumenya. Kita ketahui bahwa harga CPO atau minyak kelapa sawit dalam beberapa pekan terakhir ini mencetak rekor tertingginya dan pastinya hal ini akan berdampak kepada nilai ekspor kita. Kita lihat angkanya, kita lihat dari sisi nilainya terlebih dahulu begitu ya. Untuk September 2020 kita akan bandingkan dengan posisi di Oktober 2020. Kita lihat dari
dari sisi nilainya dulu, untuk September 2020 ada di 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Oktober bisa kita lihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan, double digit, yaitu 10,96% menjadi 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian kita lihat dari sisi volumenya, begitu ya, untuk September 2020 ini berada di 2.513 ton. Sementara untuk di Oktober memang terjadi yang namanya peningkatan, tapi tidak sebesar dari nilainya tadi, begitu ya, mencapai 10%, yaitu di 5,74% ke 2.659.000 ton. Jadi bisa kita lihat dari data ini, begitu ya, bahwa sebenarnya yang menyumbang kenaikan ini adalah karena harga komoditas sawit yang mulai membaik di pasaran yang berdampak pada nilai dari ekspor sawit tersebut. Jadi inilah yang bisa kita katakan bahwa setelah sekian lama, begitu ya, CPO menjadi penyelamat dari ekspor negara kita. Karena sejak kuartal 2 hingga 3 tahun ini harga CPO terus membaik. Bahkan kalau kita lihat pada 13 November kemarin, harga sawit mencetak rekor tertinggi sejak Mei 2012 lalu atau dalam kurun waktu sekitar 8 tahun terakhir, yakni kalau kita lihat ke level 3.880 ringgit Malaysia per tonnya. Jadi bisa kita katakan ini kuartal yang baik, begitu ya, bagi komoditas sawit kita. Dan kenaikan ini pastinya berdampak pada harga-harga saham emiten sawit yang cukup tertekan di tahun ini seiring dengan anjloknya harga komoditas sawit di awal pandemi ini mewabah di Indonesia. Seperti apa lebih lengkapnya terkait dengan pergerakan saham di sektor agrikultur, tepatnya di emiten CPO, begitu ya, kita lihat di slide berikutnya. Dan kita lihat yang pertama, begitu ya, ini adalah indeks sektoral agrikultur yang kalau kita ambil datanya secara year to date atau sepanjang tahun 2020 ini. Di awal tahun, begitu ya, indeks sektoral agrikultur kita ini berada di kisaran 1.500. Namun kita bisa lihat di data ini, di grafis ini, begitu ya, namun terus bergerak turun dan bisa kita lihat di sini ketika pandemi melanda, yaitu anjlok seanjlok-anjloknya, bahkan di bawah kisaran 1.000, tepatnya di 920-an. Namun bisa kita lihat, begitu ya, kalau dari grafis ini juga bahwa di kuartal kedua dan ketiga, begitu ya, ini merangkak naik dan saat ini kita bisa lihat bahwa harga CPO ini rally, begitu ya, dalam beberapa pekan terakhir dan terakhir ini ditutup di 1.241,8. Jadi bisa kita lihat ini sudah picking up, begitu ya, menuju level sebelum terjadinya pandemi. Dan senada kalau kita lihat dari kinerja indeks harga saham gabungan kita yang sempat amat sangat terpuruk dengan adanya pandemi ini, di mana awal tahun IHSG kita berada di kisaran 6.200-an. Namun adanya pandemi, kita ketahui waktu itu langsung pasar saham kita meresponsnya, begitu ya, anjlok ke titik terendahnya, yaitu di kisaran di bawah 4.000 waktu itu ya, di 3.900-an. Turun bobot IHSG kita kalau kita tarik dari awal tahun hingga di posisi terendahnya hampir 40% karena adanya pandemi virus corona ini. Namun sejalan dengan perbaikan ekonomi dan juga kabar baik, begitu ya, dari perkembangan vaksin dari virus corona ini, kita ketahui IHSG kita juga merangkak naik di kuartal kedua dan juga kuartal ketiga, bahkan sempat rally dalam 3 pekan terakhir dan sudah menembus level psikologisnya di 5.549 kalau kita lihat dari penutupan di sesi 1 hari ini. Jadi demikian, begitu ya, bisa kita lihat atau bisa kita katakan bahwa dengan naiknya harga CPO yang sampai memecah rekor menjadi salah satu penyumbang terbesar dari naiknya ekspor negara kita yang juga berdampak kepada indeks agrikultur kita yang mencerminkan perbaikan di sektor agri yang memang sempat terpuruk, begitu ya, seperti saya katakan tadi. Namun di sisi lain patut diperhatikan juga bahwa yang namanya harga komoditas ini pastinya berfluktuasi. Belum lagi terbaru adanya referendum dari Swiss untuk menolak minyak sawit atau CPO asal Indonesia. Seperti apa ke depannya komoditas penyelamat ekspor RI ini? Kita nantikan bersama.